Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murai Muhammad Nafis Biro, dengan NIM Facebook 1181033, kelas A ISP. Dan di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai seputar PT Java Config Indonesia, dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kemudian ini akan kita analisa bagaimana prospek daripada kedepannya dari PT Java Config Indonesia ini. Langsung saja akan kita bahas. Dari sejarah terlebih dahulu. Nah, PT Java Config Indonesia Tbk ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food, terbesar dan terintegritas di Indonesia. Jadi pemilik Java ini adalah Handoyo Santosa, yang termasuk dalam 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes. Nah, untuk unit bisnis utama perusahaan ini yakni pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas, serta pembudidayaan pertanian. Nah, keunggulan dari perusahaan ini meliputi integritas vertikal dan skala ekonomi. Nah, adapun kantor pusatnya ada di mana? Kantor pusat Java Config Indonesia di Wisma Milenia lantai 7 Jalan MT Haryono 16 Jakarta. Nah, dengan pabrik berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, Tangerang, Banten, Cirebon tepatnya di Jawa Barat, Makassar tepatnya di Sulawesi Selatan, Lampung, Padang tepatnya Sumatera Barat, dan Bati-Bati di Kalimantan Selatan. Untuk kantor pusatnya benar ada di Jakarta. Nah, ini adalah awal perkembangan perusahaannya. Perusahaan ini dimulai pada era tahun 70-an. Nah, Java pertama kali itu didirikan sejak tahun 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan patungan yang terjalin antara PT Perusahaan Dagang dan Industri Ometraco dan Industrial International Grand Handel Tekna NV of the Netherlands. Nah, ini merupakan industri dari luar, yakni industri Belanda ya. Nah, pada awalnya perusahaan ini bergerak dalam industri kopra pelet sebagai produk utamanya. Nah, sejak berdirinya perusahaan tersebut, ia terus melakukan ekspansi, yakni perluasannya. Puncaknya yakni perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka. Nah, seiring dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya semenjak Oktober tahun 89. Nah, dengan dilakukannya penawaran saham sejak tahun 1990, perusahaan kemudian menjelma menjadi perusahaan yang menjadi kekuatan finansial dengan sektor pakan ternak. Jadi pada era tahun 90-an itu, Java melakukan akuisisi strategis dengan 4 perusahaan yang bergerak dalam bidang pakan ternak. Nah, perusahaan tersebut adalah PT Config Indonesia, PT Ometraco, PT Indopel, PT Suritani Pemuka. Dari samping itu, Java juga melakukan proses akuisisi tahap kedua. Nah, pada tahun 92 dengan mengambil alih PT Multibreeder Adileman Indonesia dengan bisnis utama pembibitan ayam. Nah, tidak hanya itu, pada tahun yang sama Java juga melakukan pengambilan terhadap PT Ciomas Etcetera yang bergerak dalam bidang pengolahan unggas dan Suritani Pemuka dengan budidaya udang. Nah, dalam hal ini Java ini melakukan beberapa akuisisi, banyak akuisisi ya, sehingga menjadikan perusahaan ini menjadikan perusahaan pakan dan udang terbesar, budidaya pakan, unggas dan udang terbesar di Indonesia. Nah, Java juga beroperasi dengan didukung oleh beberapa divisi, antara lain divisi unggas, divisi daging, divisi aquacultur, dan beberapa divisi bisnis lainnya. Nah, ada beberapa divisi ini kita bagi sedikit ya. Nah, divisi unggas ini berfungsi sebagai salah satu produsen unggas terintegrasi secara global.
Nah, divisi ini memproduksi pakan unggas, blok pembibitan, pengolahan ayam. Tiap tahunnya, divisi ini memberikan kontribusi keuangan sebesar 83% dari penjualan bersih perusahaan. Cukup besar. Kemudian ada divisi daging. Nah, perusahaan beroperasi dalam 3 tahap produksi utama, yaitu pembibitan, perawatan, serta pengolahan sapi potong. Nah, divisi ini beroperasi dengan merek Suntory yang merupakan peternakan terbesar di Asia. Adapun yang terakhir, nah ini bukan yang terakhir sebenarnya, ini yang kita dapat saja. Divisi aquaculture berkembang dengan budaya udang lokal yang tumbuh untuk pemanasan ekspor. Nah, hingga saat ini Jepsa terus menyebar melalui anak-anak perusahaannya serta jaringan produksi yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Nah, bagaimana dengan IPO-nya? IPO perdana Java Coffee Indonesia ini pada tanggal 31 Agustus 1989 ya. Java memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum tanda saham JPFA IPO kepada masyarakat sebanyak 4 juta dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 7.200 per saham. Nah, saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1989. Nah, ini posisi akhir saham yang saya lihat kemarin Jumat 30 April 2021 ya. Nah, untuk 1 bulan terakhir itu saya lihat harga saham ini berfluktuatif ya, dengan nilai terendah pada Selasa 27 April senilai 1.890 dan nilai tertinggi ada pada 20 April 2021. Nah, itu senilai 2.230. Adapun analisis prospek Java Coffee Indonesia ke depannya. Nah, ini bagaimana? Untuk menganalisis ini prospek ke depannya, kita itu harus melihat berbagai aspek lingkup perusahaan melalui dari kinerja keuangan mengacu pada laporan keuangan terakhir, laporan riwayat kinerja keuangan, riwayat pembagian dividen bagi pemegang saham, serta bagaimana prospek bisnis perusahaan tersebut. Nah, yang pertama kita mengacu pada kinerja keuangan pada laporan keuangan terakhir. Nah, sama halnya dengan banyak perusahaan yang terkena dampak pandemi yang sekarang ini. Nah, saham Java ini berdasarkan laporan keuangan di kuartal ketiga tahun 2020 harus puas mendapatkan pendapatan sebesar 24,93 triliun yang menyusut 8,27% dibandingkan periode pertama daripada periode sama di tahun lalu sebesar 27,18 triliun. Nah, mengacu pada laporan keuangan yang dipublikasikan pada 21 Oktober 2020, pendapatan berasal dari beberapa aspek, diantaranya peternakan komersial serta hasil ternak sebesar 11,12 triliun, naik 4,9% dari sebelumnya yang 10,60 triliun. Dan kedua, pendapatan pakan ternak 7,99 triliun, turun 23,69% dari 10,47 triliun. Adapun pendapatan biaya perairan sebanyak 2,46 triliun, naik 5,5% dari nilai 2,33 triliun. Nah, pembibitan ayam 1,71 triliun, terjun 28,15% dari 2,38 triliun. Pendapatan pakan ternak, peternakan sapi 983,17 miliar, turun 1,4% dari 1,2 triliun. Pendapatan perdagangan dan lain-lain 1,03 triliun, melesat 95,8 triliun dari 526,4 miliar. Nah, untuk sementara itu laba periode berjalan milik saham Java ini amblas sebesar 75,34% menjadi 257,19 miliar dari yang sebelumnya 1,04 triliun. Nah, adapun dapat kita lihat di sini berdasarkan laporan keuangan di kuartal ketiga tahun 2020 ya, ada komponen labanya, pendapatan, beban bunga, laba bersih ya, pada 30 September 2020, pada 30 September 2019 di tahun membandingkan tahun yang lalu. Kemudian rasio keuangan dari saham Java di kuartal ketiga tahun 2020 diantara sebagai berikut.